Oke, selamat pagi semuanya. Ya, untuk kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kedaruratan medis 1 yang terdapat pada gigi lepas, mimisan, asma. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, saya William Eko Alamdi Purba dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. NIM 1805242 dari Penjas 5B. Nah, untuk kedaruratan medis ini di mana yang dipelajari akan gigi lepas, mimisan, asma. Nah, pada gigi lepas terdapat yang dimana nama latinnya adalah partial avulsion, dimana pada gigi lepas ini sering terjadi kita lihat pada masa anak-anak ataupun pada masa kecil ya, bisa lepas baru saat terantuk terbentur. Nah, anak-anak kan sering main sepeda nih. Nah, pada saat main sepeda mereka sering mengalami jatuhnya gigi. Di sini ada jenis lepasnya gigi yaitu normal tooth, baru kedua PDL fibers stretch, baru PDL fibers broader. Dimana yang untuk pertama itu ya untuk lepasnya sendiri itu normal gitu, seperti sering kita cabut gitu. Kalau yang kedua itu yang sering kita cabut, nah dia masih bisa tumbuh dari akar-akarnya. Nah, yang ketiga itu dia yang pada saat kita terbentur maka itu bisa tidak tumbuh lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah mengalami perpecahan dengan urat-uratnya, tidak menyatu lagi seperti itu. Nah, untuk penanganannya sendiri itu ya, dimana tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, step 1, step 2, step 3. Nah, baru jangan menggosok ataupun mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran, dimana ini adalah bisa merusak permukaan akar pada gigi itu yang kita lakukan. Nah, baru selanjutnya bilas gigi pada mangkuk air atau pada wadah-wadah yang sudah kita sediakan. Jangan kita membersihkannya pada air mengalir, karena apa? Bisa giginya tidak akan kita lihat. Baru letakkan gigi dalam wadah dan larutan dalam susu. Kita larutkan dalam susu ya. Baru pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera, bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, seperti itu dia. Baru pengenalan gigi patah. Nah, untuk gigi patah dia, kita jangan panik, jangan grogi. Patahan gigi jangan digosok, jangan dilap dengan tisu. Kenapa? Karena tisu percuma saja ya, karena akan berlarut pada gigi kita. Baru bisa direndam dengan susu, dimana susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patah gigi tetap terjaga. Nah, agar gigi kita tidak sakit, tetap terjaga, kita lakukan seperti itu. Jika tidak ada susu, simpan di mulut. Nah, kita menahan-nahannya di mulut, di bawah lidah, baru dibawa ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Baru untuk mimisan sendiri ataupun epistaksis adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Penyebab terjadinya mimisan bisa kita lihat karena kelelahan, alergi sesuatu, benturan, suhu ekstrim. Nah, seperti kita lihat pada anak-anak tuh, pada usia di bawah dini, kalau mereka kecapean melakukan aktivitas sesuatu, nah mereka akan sering tuh mengalami yang namanya mimisan. Karena apa? Karena kelelahan. Baru pada orang, kalau kita lihat orang berbenturan, berantem seperti itu, mereka pasti akan mengalami mimisan. Kalau yang untuk berantem itu tidak dianjurkan ya. Baru pertolongan yang bisa kita lakukan pada mimisan adalah kita menenangkan dulu pada diri kita kalau kita mimisan, baru kepada korbannya. Baru kita dudukkan mereka agar hidung itu terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita dudukkan mereka, baru kita buat hidung setinggi mungkin dari jantung ya, supaya tidak kembali lagi ke bawah gitu. Baru bungkukkan badan ke depan, beri instruksi agar bernapas dari mulut. Tekan pangkal hidung selama 5-10 menit, bersihkan darah di bagian luar hidung. Setelah telah berhenti, bersihkan liang hidung dengan air agar tidak ada gumpalan-gumpalan lagi di hidung ya, seperti itu. Pertolongan pada mimisan, jangan diposisikan tidur telentang dan jangan mengadahkan wajah ke atas sebab aliran dapat tertelan. Baru menggosok atau menggoyang hidung segera setelah mimisan berhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Kan kita sering nih, kalau ada yang mimisan pasti kita membuat hidungnya ke atas. Nah, itu salah. Maka kita buat ke bawah agar tidak melawan aliran darah itu sendiri, seperti itu. Mencegah mimisan supaya tidak terjaga, jaga kuku agar tidak selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung.
Pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Baru apabila masih berkelanjutan, segera ke rumah sakit agar mimisan bisa dicek ya, kenapa tidak berhenti selama 10 menit, apa kelemahannya dan apa penyebabnya seperti itu. Karena yang berkelebihan tidak baik. Nah, selanjutnya asma. Penyempitan ataupun gangguan saluran pernapasan. Tanda-tanda dan gejalanya seperti suka menarik napas, terdengar suara napas tambahan, otot bantu napas terlihat menonjol di bagian leher, terjadinya perubahan warna kulit, memerah, pucat, kebiruan, sianosis, kesadaran menurun, atau sering gelisah, meracau gitu. Mungkin pada orang-orang yang di sekitarnya ada asma pasti itu diketahui seperti itu. Baru penyebab, apa sih penyebabnya? Faktor keturunan bisa jadi, faktor lingkungan, faktor makanan, kadar SGM tinggi, pengawet, kacang, coklat, minuman soda. Nah, faktor cuaca dan suhu. Kalau orang-orang yang suka naik ke gunung tuh, itu yang memiliki penyakit asma, hati-hati karena embun itu bahaya. Baru penanganan asma seperti apa? Yang pertama sekali kita lakukan adalah selalu menenangkan korban agar korban merasa tenang. Setelah dia merasa tenang, kita bawa dia ke tempat yang tenang dan sejuk agar apa? Penghirupan udaranya bisa berjalan dengan baik. Posisi sesuai keinginan korban. Nah, kita jangan melawan apa yang dikehendaki korban karena itu bisa membuat mereka tidak nyaman. Bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, kita memberikan obat kepada korban, membantu. Seperti apa obatnya? Nah, seperti ini, Prophylax atau Pentolin Iskor, yang dimana cara penggunaannya seperti itu. Nah, seperti oksigen, botol oksigen bisa disemprotkan dari mulut, bisa disemprotkan juga ke hidung langsung dihisap. Itu adalah pertolongan pertama. Jika setelah kita balik ke rumah korban masih merasa kelelahan ataupun memiliki kelembapan, nah kita bawa ke rumah sakit agar dilanjutin. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke.